Shalom sahabat Quick Devotion, apa kabar hari ini? Senang sekali bisa kembali menyapa saudara dalam renungan harian kita. Di channel Quick Devotion, kita percaya setiap hari adalah kesempatan baru untuk dikuatkan oleh firman Tuhan, diperbaharui oleh kasih-Nya, dan dibawa semakin dekat ke dalam hadirat-Nya. Hari ini kita akan merenungkan tentang sesuatu yang sangat praktis dan menyentuh kehidupan kita sehari-hari, yaitu bahasa kasih. Mari kita buka firman Tuhan dari 1 Yohanes 4 ayat 19. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Sahabat, setiap orang butuh dikasihi. Tidak ada manusia di dunia ini yang bisa hidup tanpa kasih. Tetapi, seringkali kita berbeda cara dalam mengekspresikan kasih. Ada yang merasa dikasihi ketika mendapatkan kata-kata pujian atau dorongan. Ada yang merasa diperhatikan ketika menerima bantuan nyata. Ada yang bahagia hanya karena ditemani dalam waktu yang berkualitas. Ada pula yang merasa diperhatikan lewat sentuhan sederhana atau hadiah kecil yang penuh makna. Hal ini sering disebut dengan istilah 5 bahasa kasih. Kalau kita tidak mengerti bahasa kasih orang lain, seringkali terjadi kesalahpahaman. Misalnya seorang ayah sudah bekerja keras mencari nafkah sebagai tanda kasih, tapi anaknya merasa tidak dikasihi karena yang ia butuhkan adalah waktu untuk sekedar mendengarkan ceritanya. Dari sini kita belajar, kasih itu bukan hanya tentang apa yang kita mau berikan, tetapi tentang bagaimana orang lain bisa merasakannya. Dan di atas semua itu, sumber kasih yang sejati adalah Tuhan Yesus sendiri. Dialah yang pertama kali mengasihi kita, bahkan ketika kita belum layak untuk dikasihi. Mari saya ajak sahabat merenung, apakah orang-orang di sekitar kita sudah bisa merasakan kasih Kristus lewat hidup kita? Atau jangan-jangan mereka justru merasakan kita cuek, dingin, atau bahkan melukai mereka. Bahasa kasih bukan sekedar teori, tapi kesempatan nyata setiap hari. Ketika kita menyapa orang tua dengan tulus, itu bahasa kasih. Ketika kita mendengarkan pasangan tanpa menyela, itu bahasa kasih. Ketika kita memberi senyum dan ucapan terima kasih pada teman kerja, itu bahasa kasih. Bahkan ketika kita mendoakan orang lain dalam diam, itu pun bahasa kasih. Yesus berkata dalam Yohanes 13 ayat 35, "Dengan demikian, semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi." Jadi, tanda murid Kristus bukanlah seberapa banyak kita tahu firman, tetapi seberapa nyata kita mengasihi orang lain. Sahabat, dunia hari ini sedang kekurangan kasih. Banyak orang haus akan perhatian, haus akan pengertian, haus akan pelukan hangat, dan haus akan penerimaan. Inilah saatnya kita menjadi saluran kasih Allah, supaya dunia bisa melihat Yesus melalui kita. Mungkin ada yang berkata, tapi saya sendiri sedang merasa tidak dikasihi. Dengarkan ini, kasih Tuhan tidak pernah habis untukmu. Dia menerima engkau apa adanya, Dia mengenal engkau, dan Dia tetap setia meskipun engkau jatuh bangun. Dari situlah kita belajar untuk mengasihi, karena kita sudah lebih dahulu mengasihi oleh Tuhan. Hari ini cobalah renungkan, siapa orang yang Tuhan taruh dalam hidupmu yang mungkin sedang menantikan bahasa kasih darimu? Mungkin itu pasanganmu, anakmu, orang tua, sahabat, atau bahkan seseorang yang sulit engkau hadapi. Lakukanlah hal kecil yang sederhana, tapi penuh kasih. Karena hal-hal kecil itu bisa berdampak besar. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk firman-Mu hari ini. Engkau sudah lebih dahulu mengasihi kami dengan kasih yang sempurna. Ampuni kami bila selama ini kami terlalu sibuk dengan diri kami sendiri, sehingga kami tidak peka terhadap kebutuhan orang lain. Ajari kami untuk bisa mengasihi dengan nyata, dengan tindakan sederhana, sesuai dengan bahasa kasih orang-orang di sekitar kami. Kami berdoa bagi setiap sahabat Quick Devotion yang mendengarkan renungan hari ini. Tuhan, bagi yang sedang sakit, jamahlah dengan kuasa-Mu dan pulihkan mereka. Bagi yang sedang letih dan berbeban berat, berikanlah kekuatan baru. Bagi yang sedang kesepian, biarlah kasih-Mu melingkupi hati mereka. Dan bagi yang sedang dalam pergumulan, bukalah jalan, nyatakan pertolongan-Mu, dan teguhkan iman mereka. Hari ini kami ucapkan berkat, kiranya kasih Allah Bapa, anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai hidupmu dari hari ini sampai selama-lamanya. Hidupmu dipenuhi damai sejahtera, langkahmu dituntun, keluargamu diberkati, dan tanganmu diperlengkapi, untuk menjadi saluran kasih Tuhan. Haleluya, amin. Terima kasih sudah bersama kami di channel Quick Devotion. Jangan lupa, jadilah berkat dimanapun engkau berada. Ingat,
Satu kata lembut, satu senyuman tulus, satu doa sederhana bisa menjadi bahasa kasih yang menyentuh hati orang lain. Sampai jumpa di renungan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.